Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminatus Salihah. Saya dari kelas 12 IPA Madrasah Aliyah Yasmu Manyar Gresik. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep lokasi. Konsep lokasi yaitu keadaan di mana menggambarkan suatu letak yang ada di permukaan bumi. Konsep lokasi sendiri dibedakan menjadi dua, ada lokasi absolut dan lokasi relatif. Yang pertama ada lokasi absolut. Lokasi absolut adalah letak suatu daerah dilihat dari lintang dan bujur lokasi tersebut. Lokasi absolut bersifat statis dan tidak dapat diubah karena objek referensinya yaitu lintang dan bujur. Perbedaan lokasi berdasarkan lintang dan bujur menciptakan perbedaan iklim dan perbedaan waktu. Contoh lokasi absolut adalah letak Indonesia yang terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan serta 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Yang kedua ada lokasi relatif. Lokasi relatif kalau lokasi relatif ini berbeda dengan lokasi absolut. Lokasi relatif dapat berubah-ubah karena objek referensinya adalah objek lain yang ada di dekat objek yang akan diteliti. Konsep lokasi relatif sangat penting karena dalam geografi kita mengenal hukum Tobler yang menyatakan bahwa suatu objek pasti memiliki pengaruh pada objek di sekitarnya. Contoh lokasi relatif adalah ketika kita menjelaskan lokasi rumah teman kita umumnya menggunakan istilah lurus terus, lalu belok, nanti ada gapura, kamu masuk aja, rumahnya di sebelah masjid. Semua arahan yang kita berikan sangat tergantung dengan objek lain, perempatan, gapura, masjid, dan lain-lain. Jadi ketika objek-objek tersebut sudah tidak ada, maka akan sangat sulit untuk menemukan rumah teman kita tadi. Ini adalah salah satu kelemahan dari lokasi relatif. Nah, untuk contoh lainnya adalah letak geografis Indonesia, yakni kita tahu bahwa Indonesia diapit oleh dua benua, yakni benua Asia dan benua Australia, dan juga dua samudra, yakni Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Sekian dari saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raudatul Jannah dari kelas 10 IPS Madrasah Aliyah Yasmu Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep esensial geografi interdependensi. Dalam konsep interdependensi ini, antara tempat yang satu dengan tempat yang lain itu saling mempengaruhi atau saling membutuhkan. Contohnya, seperti daerah Gresik penghasil semen, serta daerah Kediri penghasil gula. Maka dari itu, daerah Kediri pasti butuh semen, dan begitu juga sebaliknya daerah Gresik juga pasti membutuhkan gula. Jadi, timbullah kerjasama antara daerah Gresik dengan daerah Kediri yang dinamakan interdependensi. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Minhatun Nisa, kelas 10 IPA dari Madrasah Aliyah Yasmu Manyar. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep esensial geografi keterjangkauan. Apa itu konsep keterjangkauan? Jadi, konsep keterjangkauan adalah konsep yang berhubungan dengan kondisi medan yang berkaitan dengan sarana transportasi atau angkutan yang digunakan. Contoh, dari rumah saya di Jalan Syekh Maulana Malik Ibrahim Pesucinan, jika mau menuju ke sekolah di Madrasah Aliyah Yasmu Manyar, maka saya akan menggunakan alat transportasi berupa sepeda motor. Mengapa demikian? Karena telah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor jarak antar lokasi. Untuk menuju ke sekolah, saya menempuh jarak sekitar 1,57 km. Yang kedua, bentuk permukaan bumi. Dikarenakan lokasi rumah saya di pedesaan, maka banyak sekelompok desa-desa kecil, sehingga jalanan menjadi berbelok-belok dan naik turun. Yang ketiga, kondisi jalanan. Pada saat pagi hari, jika kita mau berangkat ke sekolah, maka akan dihadapkan kemacetan panjang. Karena itu semua samaan dengan orang-orang yang mau berangkat bekerja. Demikianlah penjelasan konsep esensial geografi keterjangkauan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Naurul Royani dari kelas 11 IPA Madrasah Aliyah Yasmu Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari konsep esensial geografi, yakni konsep diferensiasi area. Konsep ini menunjukkan bahwa suatu wilayah memiliki perbedaan dengan wilayah lain yang memiliki kekhasan dan dapat dilihat dari corak yang dimiliki satu wilayah dengan wilayah lainnya. Contohnya, daerah pantai lebih bermanfaat bagi nelayan daripada petani agrikultur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Tunazihah dari kelas 12 IPS akan menjelaskan mengenai konsep esensial geografi, konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi merupakan konsep yang menjelaskan suatu fenomena yang mengelompok menjadi satu bentuk atau struktur. Contohnya, di daerah pesisir umumnya masyarakat bermata pencaharian sebagai nelayan. Para nelayan akan beraglomerasi ke dalam satu kampung khusus yang disebut kampung nelayan, di mana perekonomiannya didasari atas penangkapan dan pengolahan ikan. Kemudian, aglomerasi industri di Indonesia cenderung berpusat di wilayah barat daripada di wilayah timur, khususnya aglomerasi industri ini berada di daerah Jawa dan juga Sumatera. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah dari kelas 12 IPS Madrasah Aliyah Yasmu akan menjelaskan tentang konsep jarak. Konsep jarak merupakan konsep esensial yang membahas tentang pemisah atau menghubungkan suatu lokasi dengan lokasi yang lain. Dalam konsep jarak, jarak terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama jarak absolut dan yang kedua adalah jarak relatif. Jarak absolut merupakan jarak yang dapat diukur dengan satuan ukuran, sedangkan jarak relatif merupakan jarak yang berkaitan dengan faktor waktu, ekonomi, dan psikologi. Contoh dari beberapa konsep jarak yaitu 1. Jarak absolut adalah jarak Jogja sampai Jakarta adalah 560 km. Yang kedua, contoh konsep jarak relatif yaitu dari desa A menuju desa B membutuhkan waktu 45 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihayatul Ilmiyah dari kelas 11 IPA Madrasah Aliyah Yasmu Manyar Gresik. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep esensial geografi dengan konsep pola atau bentuk, di mana geografi ini menjelaskan tentang pola, bentuk, serta persebaran fenomena yang ada di permukaan bumi. Contohnya, pola pemukiman. Pola pemukiman secara mengelompok dengan bulat yang ada di dataran rendah. Contohnya, pusat pemerintahan, sumber mata air, pasar tradisional, mal, dan swalayan. Pola pemukiman mengelompok secara memanjang, itu jalan, kereta api, sungai, dan pantai. Yang terakhir, pola pemukiman dengan cara berpencar, seperti yang ada di pegunungan. Maksudnya, pegunungan yang mulus tapi berundak, disitulah terjadilah pemukiman. Pola pemukiman rumah yang satu dengan yang lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amiratus Solihah dari kelas 11 IPS Madrasah Aliyah Yasmu Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari konsep esensial geografi, yakni konsep nilai kegunaan. Konsep ini menunjukkan bahwa suatu konsep yang berkaitan antara nilai guna di wilayah dapat mampu dikembangkan menjadi potensi sebagai penunjang perkembangan di suatu wilayah tertentu. Contohnya, kawasan perbukitan seperti di Wonosari.
Gunung Kidul memiliki banyak gua serta sumber mata air bawah tanah yang begitu cocok dijadikan sebagai objek wisata alam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiatul Marizana dari kelas 12 PS. Di sini saya akan membahas tentang konsep geografi, yaitu tentang konsep keterkaitan ruang. Di dalam ilmu geografi ada 10 macam konsep geografi. Di antaranya ada konsep keterkaitan ruang. Konsep keterkaitan ruang adalah konsep yang menjelaskan tentang keterkaitan wilayah satu dengan wilayah lainnya, sehingga terjadi interaksi antara wilayah satu dengan wilayah lain. Contoh beberapa macam konsep keterkaitan ruang. Yang pertama, di daerah pesisir, hampir seluruh wilayah penduduknya bermata pencarian sebagai nelayan, karena di daerah pesisir dekat dengan laut. Yang kedua, kebakaran yang terjadi di daerah Kalimantan menyebabkan kabut asap yang dirasakan oleh wilayah daerah di sekitarnya. Yang ketiga, wilayah pedesaan dengan wilayah perkotaan. Penduduk kota memerlukan bahan pangan dari desa, sebaliknya penduduk desa memasarkan hasil alamnya ke kota. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang konsep keterkaitan ruang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Rosalina dari kelas 12 IPA Madrasah Aliyah Yasmu Manyar Gresik, Jawa Timur, Indonesia akan menjelaskan mengenai konsep morfologi. Konsep morfologi yaitu suatu konsep yang menjelaskan mengenai bentuk-bentuk permukaan bumi yang diakibatkan oleh proses alam dan juga aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Contoh dari konsep morfologi pertama yaitu sungai yang berkelok-kelok. Sungai yang berkelok-kelok terjadi akibat adanya proses erosi. Yang kedua, adanya wilayah di dataran tinggi seperti Giri dan adanya wilayah di dataran rendah seperti Manyar. Yang ketiga, sebagian besar penduduk yang tinggal di pegunungan melakukan aktivitasnya dengan berkebun dan sebagian besar penduduk yang tinggal di pesisir melakukan aktivitasnya sebagai nelayan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.